Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Makarim Nurman Pradana dengan NPM 21012010277 ingin menjelaskan tentang penerapan teori matematika bisnis pada penerapan ekonomi. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yaitu menentukan persamaan garis. Untuk metode satu titik yaitu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 tutup kurung. Syaratnya yaitu hanya diketahui satu buah titik, yakni titik X1 dan titik Y1. Untuk metode dua titik menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Syaratnya yaitu suatu garis melalui dua buah titik, yaitu titik X1 Y1 dan X2 Y2. Penerapan mencari fungsi permintaan dan penawaran. Diketahui dua titik itu Q min Q1 dan P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Untuk diketahui satu titik yaitu Q min Q1 sama dengan buka kurung P min P1 tutup kurung. Keterangannya, Q1 yaitu kuantitas awal, Q2 yaitu perubahan kuantitas, P1 yaitu harga awal, P2 yaitu perubahan harga. Untuk contoh kasusnya, suatu produk ketika harga IDR Indonesian rupiah 100 akan terjual 10 unit dan jika turun menjadi 75 rupiah akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan tambahlah grafiknya. Untuk diketahui dari soal ada Q1 dan Q2. Q1 yaitu 10 unit, Q2 20 unit. Untuk P1 100 unit, 100.000, 100 rupiah. Dan P2 75 rupiah. Jawab, Q min 10 per P min 100 sama dengan 20 min 10 per 75 min 100. Q min 10 per P min 100 sama dengan min 10 per 25. Q min 10 yaitu min 0,4 P min 100. Q sama dengan min 0,4 P min 100 sama dengan 0,4 plus 40 plus 10. Q sama dengan 50 min 0,4. Dari titik sumbu Q, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 dikurangi 0,4 dikali 0, yaitu 50. Dan jika titik sumbu P, jika Q sama dengan 0, Q diganti 0 sama dengan 50 min 0,4 P sama dengan 50 dibagi 0,4, yaitu 125. Yang kedua, untuk materi himpunan penerapan ekonominya seperti contoh soal ini, yaitu perusahaan garmen memiliki 400 buruh dan diketahui 25% dari buruh memiliki keahlian berdiri manual atau berdiri komputer. Jika diketahui 40 berdiri bisa berdiri manual dan 40 buruh bisa berdiri komputer, maka hitunglah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut. Untuk menjawab, jika ada data yang A yaitu A besar yaitu karyawan yang bisa berdiri manual dan B besar yaitu karyawan yang bisa berdiri komputer. Untuk A kecil yaitu karyawan yang hanya bisa berdiri manual dan B kecil yaitu karyawan yang hanya bisa berdiri komputer. N urung A hubungan B sama dengan 0,25 dikali 400, nilainya 100. Untuk N A hubungan B sama dengan N kali A ditambah N kali B ditambah
N kali A irisan B. Untuk N irisan B yaitu N A gabungan B dikurangi N kali A dikurangi N kali B. Yaitu 100 dikurangi 40 dikurangi 40. Hasilnya yaitu 20. Jadi di sini yang karyawan bisa berdiri manual dan hanya bisa berdiri manual sebanyak 40. Karyawan bisa berdiri komputer dan hanya bisa berdiri komputer sebanyak 40 disimbolkan dengan B. Dan karyawan yang memiliki keahlian kedua tersebut sebanyak 20. Yang selanjutnya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Untuk contoh kasusnya, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Untuk menjawab, jadi kita memiliki data QD sama dengan QS. QD sama dengan 20 min P dan QS sama dengan min 15 plus 2,5. Selanjutnya kita pindah ruaskan untuk 2,5 P dipindah ke kiri menjadi min 2,5 P dan 20 dipindah ke kanan menjadi min 20. Jadi min P min 2,5 P sama dengan min 15 min 20. Nilainya min 3,5 P sama dengan min 35. Untuk P yaitu nilainya 10 dari min 35 dibagi min 3,5. Nilainya 10. Untuk contoh grafiknya, kurva permintaan jika P sama dengan 0, ID sama dengan 20 dikurangi P. ID sama dengan 20 dikurangi 0. ID sama dengan 0. Kurva penawaran jika Q sama dengan 0, QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. Dan Q diganti dengan 0, 0 sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. P sama dengan 15 dibagi 2,5, hasilnya adalah 6. Ini 6. Kurva penawaran QS. Terus fungsi biaya. Penerapan fungsi biaya. Biaya total TC dalam operasional perusahaan meliputi biaya tetap VC dan biaya variabel VC. VC sama dengan K. FC sama dengan K, VC sama dengan V dikali Q. TC sama dengan F ditambah VC. K sama dengan K ditambah V dikali Q. Untuk keterangannya FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, TC sama dengan biaya total, K sama dengan konstanta, V sama dengan biaya variabel per unit, Q sama dengan kuantitas. Untuk contoh kasus, biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar 40.000, sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan VC sama dengan 200 Q. Carilah persamaan biaya totalnya. Dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit. Jadi diketahui dari soal yaitu FC sama dengan 40.000 dan VC sama dengan 200 Q. Untuk menjawab, TC sama dengan FC ditambah VC. Nilainya yaitu 40.000 ditambah 200 Q. Jika produksi 500 unit, VC sama dengan 200 dikali 500, yaitu senilai 100.000. Untuk TC, 40.000 ditambah 100.000. Sama dengan 140.000. Selanjutnya, grafik fungsi penerimaan. Penerimaan total TR perusahaan didapat dari
harga produk P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual atau Q. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan F kurung Q kurung. Untuk garis P ini harga produk dan Q yaitu produk yang terjual. Dan TR yaitu penerimaan total. Untuk contoh kasus, harga jual produk adalah Rp400 per unit. Carilah persamaan unit, persamaan total berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 200 unit. Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Diketahui P sama dengan Rp400. Untuk jawab, TR sama dengan P dikali Q. P-nya sudah diketahui sebanyak Rp400, yaitu 400 dikali Q. Jadi jika terjual 200 unit, TR sama dengan 400 dikali Q. Sama dengan 400 dikali 200. Nilainya yaitu jadi 80.000. Untuk grafiknya P dan Q di 200 dan P di 400. TR-nya di angka 80.000. Jadi kurang lebih sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.